Makanya di antara apa yang dilakukan manusia ketika dia merasa was-was, maka itu merupakan bagian dari pekerjaan setan, membuat manusia itu was-was. Ibu akan melakukan kebaikan, tiba-tiba timbul rasa was-was, itu merupakan bagian dari pekerjaan setan. Bahkan was-was itu merupakan bagian dari hasil kerja, bagian dari bisikan setan. Makanya kan kalau kita membaca dalam kitab Talbisul Iblis, salah satu di antara jebakan iblis itu apa? Membuat manusia itu selalu merasa was-was. Was-was itu tingkatannya macam-macam, Ibu, beda-beda. Ada orang yang was-was terhadap kotoran, sehingga kemudian kalau dia menatap kotoran itu sebagaimana dia melihat sesuatu monster yang menakutkan. Akhirnya apa? Semuanya harus dalam keadaan bersih dan perfeksionis dalam masalah kebersihan. Makanya sampai saya dapatkan ada seseorang itu sampai membuka gagang pintu itu harus dengan tisu dia. Ada orangnya, dia membuka dengan tisu pelan-pelan itu. Dan kemudian habis buka, kemudian langsung dibersihkan tangannya. Was-was itu. Dan was-was itu apabila dilanjutkan itu bisa merusak kehidupan akal dan merusak kesadaran kita dan menyibukkan kita dalam perkara yang tidak bermanfaat. Makanya dalam kitab Talbisul Iblis, was-was itu harus dilawan dengan sekuat daya. Kalau enggak, was-was itu akan mendominasi perasaan dan jiwa seseorang sampai dia disibukkan dalam perasaan was-was itu dan tidak maksimal dia untuk memanfaatkan kesolihan dan ibadah. Tidak punya waktu lagi untuk ibadah. Saya pernah nyampaikan enggak kisah nyata, saya punya teman itu terkena penyakit was-was, yang mana kalau wudhu sekali, 2 kali, 3 kali dia tidak merasa mantap. Diulang lagi. Kalau kemudian ternyata bajunya kemudian terkena kotoran atau kemudian tangannya kena kotoran, dia butuh berliter-liter air untuk membersihkan itu. Dan dia selalu merasa bahwasanya di atas tangannya masih ada kotoran itu. Pas-pas kan gitu, Ibu. Terus kemudian dilihat lagi, kok kelihatannya masih ada, bersihkan lagi. Itu was-was deh. Sampai tingkatan was-was itu menyentuh dalam ibadah. Menyentuh dalam ibadah itu gimana? Menyentuh ketika sampai fulan ketika melaksanakan sholat kan ada yang kena was-was. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau ditanya kenapa sih Pak diulang-ulang, Pak belum yakin, belum mantap, belum kena, nggak tahu kena apa itu ya. Tapi kemudian itu termasuk bagian dari penyakit was-was dan itu merupakan bagian dari pekerjaan syaitan, di mana salah satu di antara nama syaitan itu apa? Dzul waswas atau al-waswas. Ya. Maka itulah yang kemudian tadi kita baca di dalam surat An-Nas. Min syarril waswasil khannas. Makanya di dalam keterangan dari Abdullah bin Mas'ud, was-was itu kapan munculnya? Idza ad'afa. Kalau manusia itu lemah ketika mengingat Allah, was-was itu muncul. Tapi ketika seseorang itu mengingat Allah, was-was itu kemudian bersembunyi di balik hati kita. Jadi was-was itu sebenarnya semua orang itu punya potensi untuk was-was. Ada yang tingkatannya tebal, ada yang tingkatannya tipis. Tapi semua orang itu punya potensi. Maka tidak apa-apa, sabar. Maka sampai tadi mana? Sampai kemudian akhirnya orang itu kemudian memiliki penyakit was-was. Was-was itu kalau tidak dilawan dengan sekehendak hati, apabila ibu biarkan, was-was itu tidak malah mengecil kecuali membesar, kecuali dengan usaha dan perjuangan besar-besaran untuk melawan penyakit was-was itu. Ya, makanya kalau sudah mulai timbul penyakit was-was, kena sesuatu dibersihin berkali-kali, kemudian pergi, tadi sudah dikunci atau belum ya? Kemudian kompornya sudah mati atau belum? Ya sudah mati, wong ibu tidak pernah masak kok. Ya, jadi pasti mati. Jadi itu yang disebut dengan was-was. Dan itu merupakan bagian dari pekerjaan setan yang kemudian bernama dengan dzul waswas, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Penyebutan kemudian dzul waswas itu diambil dari keterangan tafsir siapa Ustaz? Diambil dari keterangan Ibnu Abbasin, Mujahid, Muqatil,
dan kemudian Qatadah ketika mereka menafsirkan min syarril was. Jadi al waswas atau kemudian waswas atau dul waswas. Du itu yang memiliki waswas terus. Makanya apapun ibu, kalau misalkan ada fulan mau nikah ragu-ragu, maju mundur, padahal sebenarnya dia sudah istikharah, dia sudah mantap, dia sudah menetapkan pilihan, tiba-tiba maju mundur, maka itu merupakan bagian dari was-was. Ibu kemudian sudah minta maaf, ibu tahu ibu salah dalam keluarga, minta maaf sama suaminya, kemudian enggak lah, nanti jadi GR dia, itu was-was. Itu jadi was-was. Yang senyum-senyum itu yang malah bahaya.